Mi padre tiene que... Ahora. ¿Dónde te metiste, hijo? Negativa. Dikisahkan seorang pria bernama Kike yang sedang bersama kru kapalnya. Mereka memasukkan orang yang baru saja ditangkap dan dimasukkan ke dalam kerangkeng lalu ditenggelamkan. Scene berpindah ke seorang pria bos geng narkoboy yang sudah tua, yaitu Antonio Padin, yang sedang menjalani check up kesehatan di rumah sakit penjara. Karena kesehatannya semakin buruk, Padin pun dibebaskan dari penjara dan dijemput oleh anaknya bernama Tono. Sebelum itu, anak kedua Padin menelepon, yaitu Kike. Setelah bebas, Padin tak ingin pulang ke rumah. Beliau meminta Tono agar diantarkan ke Panti Jompo saja. Pagi itu, sepasang suami istri yaitu Mario dan Julia sedang menjalani kursus ibu hamil. Setelah selesai, Mario diantar kerja oleh istrinya ke Panti Jompo. Diketahui Mario bekerja sebagai kepala perawat di sana. Tak lama kemudian, Kike, Tono, dan Padin pun datang. Sebagai kepala perawat, Mario pun langsung menghandle Padin, namun dia terlihat agak nervous. Sebelum pergi dari sana, Tono pun mengatakan kepada Padin jika kedepannya dia akan menjalankan geng narkoboynya tanpa menunggu keputusan dari Padin. Karena ayahnya itu lebih memilih tinggal di Panti Jompo daripada di rumahnya. Namun bagaimanapun, Padin tetap dipersilakan jika ingin kembali tinggal di rumah. Sedangkan Kike sempat memperingati Mario kalau ia akan berbuat rusuh jika Mario sedikit saja berani berkata kasar atau tidak hormat kepada Padin. Sepulangnya Tono dan Kike, terlihat Mario yang seakan-akan masih tidak percaya jika Padin sekarang ada di Panti Jomponya. Malam itu Mario sedang menonton berita tentang Padin, di mana banyak orang yang tidak setuju atas kebebasannya karena kasus geng narkoboynya telah memakan korban yang tidak sedikit. Seperti pasien panti yang lainnya, Mario yang memang pandai mengambil hati dan mengurus orang tua pun menemani Padin berjalan di taman, makan siang, melatih motorik, mandi dan berganti baju hingga mengantarkannya tidur kembali. Sehabis bekerja, Mario mampir untuk membeli heroin, lalu sempat disapa oleh seseorang pria yang mengenalnya, tapi sayang, Mario tidak mengubrisnya dan memilih pergi. Kemudian Mario menyiapkan heroin dan menyuntikkannya tepat ke jari kaki Padin. Ia mengaku jika itu adalah obat yang memang harus disuntikkan di kakinya, karena Padin sudah kesulitan menelan dengan tenggorokan. Setelah melakukan itu semua, Mario dijemput oleh istrinya. Tapi di sini Mario terlihat sangat gelisah. Sudah pasti ia merasa takut karena telah memberikan Padin heroin. Namun dia tidak mengatakan ke istrinya dan lanjut ke restoran untuk bertemu dengan orang tua Julia. Keesokan harinya, Kike dan Tono menjenguk Padin di Panti Jompo dan sempat membahas transaksi narkoba yang mereka hampir deal dengan geng Kolombia dan Tiongkok. Mendengar itu, Padin pun meremehkan mereka karena tidak percaya jika kedua anaknya bisa menjalankan sebuah bisnis tanpa dirinya. Mendengar itu, Kike sempat berkata kasar kepada ayahnya dan pergi duluan, sedangkan Tono dengan tenang meyakinkan ayahnya jika mereka benar-benar bisa menjalankan usaha tersebut. Setiap hari Mario dengan telaten mengurus Padin dan juga menyuntikkan heroin di jari kakinya. Suatu hari Mario mengantarkan Julia mengecek kehamilannya di rumah sakit dan mereka dikaruniai anak laki-laki. Sambil melihat layar USG, Mario pun teringat masa mudanya yang kelam. Pernah menyuntikkan heroin ke seseorang karena Padin. Kike dan Tono pun akhirnya menjalankan transaksinya dengan geng Tiongkok yang apesnya transaksi mereka lebih dulu terlacak oleh polisi. Mereka semua dijebak dan juga Kike ikut tertangkap oleh polisi, sedangkan Tono berusaha melarikan diri. Di rapat Panti Jompo, semua perawat melaporkan kondisi pasien yang mereka pegang masing-masing, termasuk Mario yang menjelaskan kesehatan Padin yang semakin menurun. Bahkan kelumpuhannya mempengaruhi pita suara, sampai-sampai dia mesti belajar berkomunikasi menggunakan gambar. Di malam harinya ketika Mario baru selesai membantu Padin makan, TV menunjukkan berita Kike yang tertangkap polisi. Menyaksikan itu, Padin buru-buru mengganti channel dengan meraih remote TV di sebelahnya. Namun sayang dia terjatuh. Mario yang berada di sana hanya terdiam membiarkan Padin tergeletak begitu saja. Untungnya ada perawat lewat dan barulah Mario mengangkat Padin bersama perawat tersebut. Karena insiden sebelumnya, harta benda Tono pun habis dirampas geng Tiongkok. Dengan terpaksa, dia menemui ayahnya Padin di Panti Jompo untuk meminta uang denda agar Kike bisa dibebaskan.
Namun Padin tidak mengubris sama sekali dan hanya mengacungkan jari tengahnya. Tono pun datang ke penjara menjenguk Kike yang ketakutan karena orang-orang Kolombia yang satu sel dengan Kike terus menyiksanya gara-gara tidak kunjung membayar hutang. Kike sempat syok karena ayahnya Padin tidak mau menolong, apalagi mereka berdua sama sekali tidak punya uang karena geng Tiongkok sudah merampas semua uang transaksi mereka. Akhirnya Tono pergi dari sana. Dia berjanji kepada Kike untuk segera membebaskannya dari penjara. Mario yang hendak pulang sekalian menjemput istrinya Julia, namun ternyata ban mobilnya kempes. Sekilas dia dihampiri oleh pria bernama Sepas yang membawanya menemui Tono. Karena Mario sebagai perawat pribadi Padin, Mario dipaksa untuk membujuk ayahnya kembali pulang ke rumah. Jika tidak, Julia akan dihabisi oleh Tono jika Mario tidak mengikuti perintahnya. Saat Mario keluar dari mobil, Sepas mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu dia sempat melihat Mario membeli heroin di barnya. Sepulangnya Julia ke rumah, dia ngomel karena Mario tidak menjemputnya tadi. Sekilas Julia melihat Mario sedang duduk di atas drumnya. Flashback ke masa muda Mario di mana ia sebagai anak band yang saat itu sering mengkonsumsi narkoboy. Malam itu, Mario yang sedang dinas malam menceritakan ke Padin tentang masa lalunya bersama mendiang kakaknya, Sergio yang meninggal 25 tahun yang lalu. Akibat overdosis karena membeli heroin yang dijual pertama kali oleh Padin. Sambil mengobrol, Mario menyiapkan heroin yang akan disuntikan ke Padin. Dengan tenaga yang tersisa, beliau berusaha meraih tombol darurat untuk memanggil dokter atau perawat lain. Namun sayang, Padin kurang cepat. Mario kemudian lanjut menyuntikkan heroin ke infusnya dengan dosis tinggi. Padin sadar jika Mario sedang membalaskan dendam kematian kakaknya. Lalu Mario menjelaskan bahwa sebenarnya dia meringankan rasa sakit yang diderita oleh Padin dengan membuatnya tutup usia lebih cepat. Ditambah, Mario juga telah memasukkan zat pemutih ke makanan agar menyiksa Padin yang membuatnya susah menelan dan sakit perut. Kita diperlihatkan flashback Sergio yang sedang kejang-kejang di tempat tidurnya, dan ternyata orang yang menyuntikkan heroin kepadanya adalah adiknya sendiri, yaitu Mario. Masih berusaha membawa ayahnya pulang, Tono dan Sepas menculik salah satu staf panti jompo bernama Andres. Ia dipaksa membuat laporan palsu jika Padin adalah pasien ODGJ agar bisa dibawa ke rumah. Andres yang tidak tahu harus berbuat apapun, panik lalu kepleset hingga terbentur sudut meja yang mengakibatkan ia tewas. Sementara itu, di selnya Kike mendapatkan perlakuan tidak baik dari geng Kolombia yang terus menagih hutang padanya. Kike memohon untuk tidak disiksa, ia berjanji akan melunasi hutang secepat mungkin. Keesokan hari, Padin berusaha memberitahu perawat lain tentang heroin yang disembunyikan Mario di lemari. Namun sayang, perawat tersebut tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Padin. Di tengah itu, Mario pun datang. Tak lama setelah itu, Julia datang ke panti jompo untuk mencari Mario. Mbak perawat memberitahu jika pasien yang suaminya handle adalah Padin, bos narkoboy. Ditambah, dia juga tahu penyebab meninggalnya Sergio dan berpikir suaminya memiliki rencana untuk balas dendam. Namun tiba-tiba Julia pun mengerang kesakitan karena air ketubannya pecah. Julia langsung dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Mario ditelepon oleh dokter pengganti Andres, yaitu Dokter Ana, yang akan memeriksa kesehatan Padin hari ini. Dia pun menanyakan beberapa kejanggalan pada laporan kesehatan Padin, yang mana Mario beralasan jika dia tidak mencatat beberapa hal karena menunggu keputusan dari Dokter Andres, yang mana kita ketahui jika Andres telah tewas. Dirasa istrinya mulai tenang dan tertidur, Mario buru-buru kembali ke panti jompo. Sedangkan di ruangannya, Padin berusaha menyampaikan sesuatu kepada Dokter Ana. Sesampainya, betapa terkejutnya Mario melihat dua orang polisi beserta satu notaris yang sedang berbincang dengan staf panti. Untuk menghilangkan kecurigaan, Mario beralasan jika dia kembali ingin menjenguk Padin sejenak karena Padin tidak suka jika dirawat oleh orang baru. Setelah orang tersebut pergi, Mario langsung menemui Padin dan menduga jika dia telah mengadukan tindakan buruknya selama ini. Bukannya kabur menghilangkan bukti, Mario malah menyiapkan heroin dengan takaran lebih banyak agar membuat Padin tewas lebih cepat. Julia sempat menelepon untuk mencegah agar Mario tidak berbuat nekat pada Padin. Namun sayang, Mario tidak mendengarkan nasihatnya. Mario tetap nekat menyuntikkan heroin ke infus Padin. Setelah itu, Dokter Ana menyuruh Mario segera pulang mengurus Julia yang akan lahiran, sedangkan Padin akan diurus olehnya. Lalu sekilas, staf panti mengatakan kepada Ana jika darah Padin sudah tersedia di lab untuk dicek besok.
Tak tinggal diam, Mario buru-buru ke lab menukar sampel darah Padin dengan pasien lain. Setelah itu, Mario kembali ke ruangan Padin sambil menyuntikkan heroin lagi dan lagi. Mario mengaku jika dia menghabisi saudaranya Sergio dengan memberikan heroin yang banyak, karena kakaknya sudah sangat tersiksa akibat overdosis. Kita juga diperlihatkan flashback Mario yang memeluk ibunya setelah Sergio tewas. Setelah itu, Mario OTW ke rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Di waktu yang bersamaan, Tono yang bingung bagaimana membayar hutang agar Kike bisa bebas dan juga membayar denda penjara. Di tengah itu, ia sekilas melihat Mario lewat dan langsung mengejarnya karena ayahnya Padin masih belum juga dipulangkan. Kecelakaan yang tak diduga-duga menimpa Tono yang mengakibatkan mobilnya terbalik. Mario yang awalnya ketakutan, tiba-tiba punya ide gila menghilangkan bukti kejahatannya di panti jompo. Dia langsung menggunakan sarung tangan karet agar tidak meninggalkan jejak sidik jari. Lalu menempelkan suntik yang tadi Mario gunakan ke jarinya Tono. Kagetnya, si Tono ini sempat sadar, tapi sama Mario langsung disekap hingga tewas. Mario pun buru-buru ke rumah sakit yang untungnya dia masih sempat menemani istrinya lahiran. Sementara itu, Padin sedang meregang nyawa karena overdosis di kamarnya, namun dia sempat tertawa di akhir-akhir nafasnya. Di pemakaman, Padin dan Tono yang disemayamkan bersamaan, hampir semua staf rumah sakit hadir termasuk Mario. Juga anak Padin yang masih tersisa yaitu Kike. Namun dia malah mendengar musik kencang-kencang dan bersorak di pemakaman karena saking hancur mentalnya dengan dialaminya selama ini. Mulai dari geng narkoboynya, uangnya diambil geng Tiongkok, disiksa di sel oleh geng Kolombia, ditambah ditinggal 2 orang yang ia sayangi selama-lamanya. Setelah pemakaman, Mario ditemui Pak Notaris bernama Alfredo yang sempat papasan di panti jompo kala itu. Alfredo membawa Mario bicara bertiga bersama Kike membahas tentang wasiat dari Mediang Padin yang menurunkan semua harta bendanya ke anaknya Mario. Mendengar hal itu, Kike sangat geram dan tak terima jika ahli waris Mario bukan dia. Kike pun menelepon Sepas untuk segera menghabisi Julia. Sedikit penjelasan, Padin yang mantan bos narkoboy memiliki 2 tujuan. Yang pertama, hartanya tidak mau diserahkan ke anak-anaknya karena dianggap mereka tidak becus bekerja. Tujuan yang kedua adalah menghabisi Julia sebagai bentuk balas dendam dengan perbuatan Mario selama ini padanya. Itulah kenapa Padin menunjuk abjad Mario ke Dokter Anna dan memanggil notaris untuk mempersiapkan wasiatnya, agar surat wasiat tersebut bisa digunakan untuk balas dendam tanpa menggunakan tangannya sendiri. Nah, kalau 2 polisi yang di panti jompo pada saat itu bukan karena Padin mengadukan perbuatannya, melainkan Dr. Andres tiba-tiba menghilang, jadi minta keterangan ke orang-orang panti. Mendengar itu, Mario buru-buru pulang ke rumah sambil terus menelepon Julia yang tidak kunjung mengangkat teleponnya. Mana jalan sempat ditutup karena ada perbaikan, sedangkan Sepas sudah sampai di rumah Mario. Kike yang sudah tidak punya apa-apa lagi berakhir dihabisi oleh tahanan lainnya. Mario pun terpaksa meninggalkan mobilnya dan berlari ke rumah, lalu dia tak sengaja melihat mobil Sepas yang baru saja pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Mario pun begitu terpukul melihat istrinya Julia yang sudah tewas tertembak dalam keadaan menyusui bayinya.